tidak semua yang masyhur tadi semua, apalagi kisahnya ditambah-tambah. Maka jangan aneh ya sahabat, karena terkadang kisah itu bisa dalam sekian kurun waktu, pada saat keinginan nafsu ingin meyakinkan orang, maka akan dibuatlah kisah-kisah yang luar biasa. Di antaranya adalah Mi'raj 70 kali dalam sehari tadi semua ya. Dan Mi'rajnya itu bukan as-salatu mi'rajul mu'minin, tapi betul-betul Mi'raj sebagaimana Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah inilah yang harus dipahami. Maka beliau dikatakan juga di situ adalah dalam kisahnya yang dikatakan oleh teman Abah, Pak Dr. Budi barusan ahli sejarah, dia bilang bahwa apa namanya memang seolah-olah tokoh ini dicantolkan kepada tokoh yang ada saat itu, dan dia di dalam kitab itu sudah dikatakan adalah sebagai sahabat. Dari obrolan barusan Abah dengan teman-teman ahli sejarah ya, apa namanya, dan banyak hal yang walaupun lucu ya sahabat ya, sampai Abah pada saat mereka baru saja pulang ya, Abah buat judul apa namanya, membuat judul antara Fakih Muqaddam dan Robin Hood tadi semua. Nah dari obrolan kita barusan sahabat ya, maaf nih ada telepon ya. Jadi menurut teman Abah ya, yang dokter ahli sejarah ya, beliau berkata menceritakan tentang Robin Hood ya. Robin Hood itu secara kisah adalah seolah-olah udah semua orang di dunia ini adalah mengenal dengan Robin Hood ya, sangat syuhrah wal istifadah. Sudah pernah dibukukan ya, bahkan apa namanya dibuat seolah-olah balada, kemudian adalah buku, kemudian juga adalah telah dibuatkan adalah versi filmnya tentang Robin Hood ya sahabat. Maka bahkan banyak peninggalannya, yaitu yang karena kisah ini terjadi di abad 15, adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpakaian hijau, dikisahkan membawa panah dan jago panah ya. Robin Hood ini adalah perlambang perlawanan pada saat itu, pada saat sistem feodalisme tadi semua sudah mulai memuncak, maka muncullah tokoh Robin Hood tadi semua. Nah, ini ya yang terjadi, dan kisah ini adalah setelah diteliti oleh lebih dari 15 orang dari zaman ke zaman, ternyata tokoh ini adalah tidak ada, fiktif, adalah sebuah kisah yang muncul di masyarakat, seolah-olah perlawanan daripada masyarakat adalah kepada Raja Richard I saat itu. Tetapi di dalam kisah itu sahabat, dikisahkan tokoh fiktif dikaitkan dengan tokoh nyata, yaitu Raja Richard. Sebenarnya tokoh ini adalah diciptakan oleh seseorang yang juga hari ini tidak diketahui siapa penulisnya yang pertama kali membuat kisah Robin Hood ini. Tapi adalah seumpama adalah ungkapan protes rakyat Inggris saat itu ya, adalah memunculkan tokoh yang sangat peduli kepada rakyat, yang saat itu berseberangan dengan sifat raja kerajaan yang kurang peduli dengan rakyat. Maka digambarkan seorang tokoh yang luar biasa, jago panah, berpakaian hijau, kemudian dia merampok dari orang-orang kaya yang sudah memiliki kelakuan adalah feodal ya, selalu ingin dihormati dan lain sebagainya. Dia rampok hartanya kemudian dibagikan kepada orang miskin. Ini adalah kisah ini adalah terjadi sekitar abad pertama kali adalah abad ke-14, abad ke-15 ya sahabat. Nah, tetapi setelah diteliti, bayangkan dari tahun 1157 sekian lah kisah Robin Hood itu, dari peneliti-peneliti dari universitas, baik itu dari Leiden, dari Universitas Wisconsin, Harvard ya. Ternyata tokoh ini memang tidak real ya. Walaupun ditemukan ada gua Robin Hood, ada sumur Robin Hood, bahkan ada teluk Robin Hood ya di Yorkshire ya. Seolah-olah kayak ada, apalagi dikaitkan dengan tokoh yang real, yaitu Raja Richard. Bahkan tokoh real juga waktu itu ya adalah
seorang yang bernama yang selalu berseberangan bermusuhan dengan Robin Hood adalah di sini disebutkan adalah namanya Nottingham, ya, Sheriff Nottingham. Sheriff Nottingham itu ada kisahnya, tetapi Robin Hood-nya adalah tidak ada. Jadi seolah-olah Robin Hood itu adalah perwakilan perasaan masyarakat yang ingin berontak, ya sahabat, tapi kemudian tidak ada kemampuan menghadapi mungkin Raja Richard saat itu. Nah, tetapi kisahnya itu digabungkan dengan orang yang real, yang ada, historis, ya. Nah inilah maka kenapa Abah kaitkan bahwa Robin Hood PS Pakih Mukodam, ya tadi semua. Nah kisah Pakih Mukodam ini walaupun ada makamnya di Tarim, kemudian sampai sekarang makamnya itu adalah dijadikan tempat tawaf, ya, di Tarim, ya. Maka Abah simpulkan, Pakih Mukodam juga ini adalah hampir mirip dengan kisah Robin Hood tadi semua. Kisahnya ada, nah tapi kalau barangkali kalau dulu Robin Hood itu adalah dikisahkan sebagai perlawanan dari bentuk masyarakat adalah, walaupun tokohnya ada, walaupun syuhrah wal istifadah, siapa yang tidak kenal Robin Hood di seluruh dunia, termasuk anak-anak kita pun, wah, maka di kita banyak tuh kaos-kaos yang tuliskan Robin Hood, kemudian kostumnya adalah disertai dengan senjatanya panah, seolah-olah tokoh itu melegenda luar biasa. Sampai pernah difilmkan berapa kali dan kemudian dibukukan berapa kali dan sudah menjadi tokoh balada yang luar biasa. Tapi diteliti oleh lebih dari 15 orang peneliti, ternyata tokoh ini tidak ada. Jadi sebetulnya ungkapan perasaan, ya. Nah, mungkin dengan agak mirip dengan Pakih Mukodam apa? Tokoh ini diglorifikasi seolah-olah ada. Yang pertama kali dalam mengisahkan adalah Habib Ali Asyakron tadi semua. Tetapi tujuannya adalah justru untuk kalau menurut Abah adalah dikaitkan bahkan dengan gurunya seolah-olah, dan gurunya itu ada. Di antaranya di sini adalah yang Abah tulis ya dari barusan dari teman yang ngasih sejarah, ya. Abu Madian, Abu Bakar Ibnu Arabi, nggak tahu tuh dari mana, apakah dengan Ibnu Arabi yang menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah atau bukan. Karena kalau lihat dari zamannya agak berbeda tadi semua. Nah, kisah Pakih Mukodam ini mirip dengan kisah Robin Hood tadi, dikaitkan kepada orang yang historis, yang ada, yang hidup saat itu, yang bisa diverifikasi, yang bisa dicari, ya sahabat. Tapi Pakih Mukodamnya sendiri walaupun dikisahkan tentang beliau adalah karomahnya bisa mi'raj 70 kali dan lain sebagainya, bahkan pernah masuk ke dalam surga mencari murid-muridnya di neraka dan lain sebagainya. Inilah yang banyak kisah ya tentang tentang karomah seolah-olah daripada Pakih Mukodam tadi semua. Tapi semuanya kalau kita pelajari adalah kisah hurafat tadi semua. Jadi tokohnya ada, makamnya ada, kemudian masyhur, dibicarakan, kemudian bahkan seolah-olah punya guru. Nah, orang begitu memverifikasi, ternyata gurunya ada. Nah, ini hati-hati ya. Ternyata sama dengan kisah Robin Hood. Tadi Robin Hood juga sama. Dikaitkan dengan seorang sheriff yang bernama Nottingham, ya. Kemudian dikaitkan dengan Raja Richard, yang memang secara historis ada. Dua orang ini memang real, tokoh historis, ada gitu ya. Nah, Nottingham diperlambangkan orang yang jahat, Robin Hood diperlambangkan orang yang baik, yang justru membela rakyat saat itu. Nah, inilah sahabat, tidak semua perkara yang syuhrah wal istifadah, yang masyhur di masyarakat itu real. Ada kisahnya gitu kan tadi. Maka ada dari barusan dengan teman-teman ahli sejarah yang dari teman-teman alumni Unpad dan juga Universitas Indonesia ketawa-ketawa tentang kita mengisahkan tentang bahwa ternyata Pakih Mukodam itu katanya mirip-mirip kisah Robin Hood tadi semua. Kata Abah bagus juga ini. Kalau Abah sudah minta izin ya kepada Pak Budi, Pak Dr. Budi. Kata Abah boleh nggak di-live-kan nih kisah ini? Ya boleh, katanya nggak apa-apa, toh kita canda gitu kan tadi. Karena setelah saya sebagai setua ini jadi doktor di bidang sejarah dan saya juga berkomunikasi dengan orang-orang sejarah, ternyata Robin Hood itu tidak ada gitu katanya. Itu hanya perlambang, saking ingin mendapatkan tokoh seperti itu dibuatlah seolah-olah tokoh itu ada gitu kan tadi. Tapi tujuannya baik kalau Robin Hood, maka dikisahkan seorang pahlawan yang ada tinggal di hutan Sherwood di Inggris saat itu sebagai perlambang perlawanan kepada Raja Richard dan seorang sheriff yang bernama Nottingham tadi semua. Sheriff Nottinghamnya ada, Raja Richardnya ada tadi semua.
kurun waktunya pas tadi semua. Tapi begitu diverifikasi tentang Robin Hood-nya, walaupun abad ke-14, abad ke-19, ada seorang yang abad ke-19 itu yang bernama adalah adalah Howard Pyle, ya. Howard Pyle itu abad 19, seolah-olah dia mengatakan bahwa Robin Hood ini adalah tokoh yang ada tadi semua. Makanya setelah itu banyak yang memfilmkan. Tetapi ternyata ada 15 orang peneliti dari berbagai universitas di dunia bahwa sesungguhnya bahwa yang namanya kisah Robin Hood itu adalah kisah rakyat yang sudah turun-temurun dari mulut ke mulut tentang karena rakyat satu tidak suka dengan feodalisme. Nah itulah seolah-olah Robin Hood adalah pahlawan feodalisme, perlawanan kepada feodalisme, ya sahabat. Maka muncullah tokoh itu dan akhirnya tokoh itu karena kayaknya adalah mewakili rakyat-rakyat di dunia pada saat feodalisme sudah berjalan, kemudian dia ingin tokoh yang seperti itu. Nah gitu tadi. Nah mungkin berbeda dengan sedikit dengan Fakih Muqaddam. Kalau Fakih Muqaddam ini memang tokoh diciptakan yang untuk melindungi seolah-olah kisah Ba'alwi ini real tadi, kisah Ubaidillah ini real. Hampir ke situ, hampir tadi semua. Jadi yang satu tujuannya adalah ingin melahirkan tokoh imajinasi yang diinginkan seorang tokoh yang hebat jago panah. Kenapa bukan jago tembak? Karena saat itu di Inggris itu senjata yang paling canggih itu panah. Maka Robin Hood itu diperlambangkan adalah seorang pria yang berpakaian hijau yang tinggal di hutan Sherwood dan jago memanah tadi semua ya. Nah, kalau Fakih Muqaddam adalah diperlambangkan adalah seolah-olah hampir mirip tuh zamannya itu seolah-olah. Sekitar abad ke-15-an tadi semua. Hampir sejaman tokoh Robin Hood dan Fakih Muqaddam tadi semua. Nah, sementara ini seolah-olah adalah ingin walaupun disandarkan kepada orang yang hidup tadi semua, sama seperti Robin Hood disandarkan kepada Raja Richard, tetapi sesungguhnya adalah hanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan orang yang melawan Raja Richard I untuk bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat tadi semua. Nah, kalau yang ini barangkali Habib Ali Asy-Syarakon ingin bahwa adalah namanya pencantolan tokoh-tokoh ini kepada Ubaidillah seolah-olah ada nyata pada zamannya. Walaupun sampai hari ini teman saya tadi yang ahli sejarah, yang satu lagi ahli sejarah Islam bahkan, dia bilang saya tidak pernah menemukan tentang kisah tentang tokoh Fakih Muqaddam secara real tadi semua ya. Jadi tidak semua yang masyhur tadi semua, apalagi kisahnya ditambah-tambah. Maka jangan aneh ya sahabat, karena terkadang kisah itu bisa dalam sekian kurun waktu pada saat keinginan nafsu ingin meyakinkan orang, maka akan dibuatlah kisah-kisah yang luar biasa. Di antaranya adalah Mi'raj 70 kali dalam sehari tadi semua ya. Dan Mi'rajnya itu bukan as-salatu mi'rajul mu'minin, tapi betul-betul Mi'raj sebagaimana Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah inilah yang harus dipahami. Maka beliau dikatakan juga di situ adalah dalam kisahnya yang dikatakan oleh teman Abah, Pak Dr. Budi barusan ahli sejarah, dia bilang bahwa memang seolah-olah tokoh ini dicantolkan kepada tokoh yang ada saat itu dan dia di dalam kitab itu sudah dikatakan adalah sebagai mujtahid mutlak dari semua ya. Tetapi mereka ketawa-ketawa pada saat menyebutkan mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak misalnya katanya semua Imam Hanafi, Imam Maliki terkenal dengan kitab Al-Muwatta'nya. Imam Syafi'i banyak kitabnya, Ar-Risalah dan lain sebagainya. Bahkan jelas murid-muridnya sampai hari ini punya kitabnya. Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk juga Imam Nawawi, kemudian juga termasuk pentarjihnya adalah ada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dan lain sebagainya sampai kepada penulis kitab Fathul Mu'in adalah Jainuddin Al-Maribari, kemudian ada dua Jainuddin As-Suyuti, Jainuddin Al-Mahali dan lain sebagainya kesininya. Nah, inilah ya sahabat. Jadi tidak semua tokoh itu yang masyhur sekian ratus tahun kemudian itu ada tadi semua. Jadi Abah melihat, kata Abah, wah teman-teman ini kayaknya Fakih Muqaddam ini mirip Robin Hood dia gitu kan tadi. Ya kita ketawa-ketawa semua bahwa betul-betul tokoh ini adalah fiktif ya, diglorifikasi, dikisahkan, dicantolkan pada orang hidup supaya seolah-olah hidup jadi semua. Nah inilah yang terjadi ya sahabat. Nah ya sebetulnya di kitab pun tentang syuhra wal istifadah itu ada ya sahabat. Anda pernah dengarkan tentang Kabayan?
Semua orang di Indonesia itu kenal dengan Kabayan, ya, apalagi di Jawa Barat, bahkan Indonesia menurut Abah. Bahkan orang Malaysia tahu tentang kisah Kabayan tadi semua. Tapi pada saat ditanya, apakah tokoh Kabayan itu adalah fakta atau fiktif tadi semua? Ternyata walaupun sudah syuhra wal istifadah di masyarakat tentang tokoh Kabayan, begitu kita runut ke belakang siapa bapaknya, ternyata nggak ketemu. Siapa ibunya, nggak ketemu. Di mana lahirnya, nggak ketemu. Nah, kisah Robin Hood ini bahkan lebih detail lagi. Ada seolah-olah sumur Robin Hood, ada sumur Robin Hood, walaupun itu adalah hanya dunia pariwisata ingin menggunakan kisah yang pernah hidup adalah di abad 15 seolah-olah real tadi semua. Itulah yang didohirkan oleh Howard Phile ya tadi semua abad ke-19, tapi kemudian setelah diteliti oleh peneliti dari Harvard, peneliti dari Wisconsin, peneliti daripada Leiden, ternyata tokoh Robin Hood itu tidak real, tidak ada. Karena kalau ada tadi pasti ada artefak-artefak yang berkaitan dengan Robin Hood. Kemudian juga ada kalau bahasa sekarang adalah bisa secara arkeologi bisa dibuktikan dan bisa diuji dari semua. Nah, apalagi pakai muqaddam gitu kan tadi semua. Yang seolah-olah orang kita tahunya itu dari Habib Ali Ash-Shakran tentang pakai muqaddam ini. Bahkan kisah-kisahnya itu dikisahkan seolah-olah hanya kisah tadi. Makanya dibikin kisah seolah-olah dia ada dan orang hidup ada. Di antaranya dengan seorang ulama yang bernama siapa tadi yang saya catat ya tadi dari teman saya tadi semua ya. Abu Madian tadi semua ya. Abu Madian itu ada. Ibnu Arabi juga ada tadi semua. Tapi kemudian waktu ditanya tentang sebagai imam mujtahid mutlak, apa karyanya, apa amaliyahnya, dan apa yang bisa kita gunakan hari ini sebagaimana kenapa ada timbul mazhab Hanafi, karena memang ada orangnya. Bagaimana ada mazhab Maliki, karena ada orangnya dan ada pengikutnya dan jelas musal salah dari kisahnya itu semua ya. Itu ya barusan mereka luar biasa. Ya, terutama Dr. Arif itu adalah ahli sejarah Islam, dia sangat memahami dan dia mengerti tentang perbandingan bahkan 4 mazhab, perbandingan antar agama dan lain sebagainya, bahkan sejarah dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ya semua. Sehingga dari obrolan yang panjang lebar karena tadi adalah hujan di sini sahabat, akhirnya kita sampailah pada kisah pakai muqaddam yang juga yang akhirnya seolah-olah disela oleh Dr. Arif. Ya sama aja kayak kisah Robin Hood katanya gitu. Loh kata Abah, memang Robin Hood itu nggak ada bah itu katanya gitu. Tapi masyhur seluruh dunia tahu kok tentang dia. Tokoh imajinasi yang diciptakan untuk melawan ketidakadilan tadi semua. Tapi kemudian difilmkan, dibukukan. Tapi begitu diteliti secara betul-betul menggunakan ilmu pengetahuan ilmiah, tidak ada ternyata. Robin Hood itu hanyalah kisah yang muncul adalah di daerah satu daerah di Inggris, bahkan dikaitkan di hutan Sherwood, walaupun di situ adalah oleh Howard Phile dibuatlah sumurnya, tapi sesungguhnya itu hanya untuk para wisata sesungguhnya. Tadi semua. Apa mungkin pakai muqaddam juga dibikin makamnya adalah untuk orang umroh ke Tarim tadi semua ya, tadi semua. Maka jangan aneh kata Abah bahwa pakai muqaddam ini nggak usah dibahas tadi semua ya. Dia tidak kafir, tidak apa. Kenapa? Nah, dia tokohnya nggak ada. Mau diomongin apa kalau tokohnya nggak ada? Maka itulah Abah bicara dengan Kiai Alawi tadi semua ya. Beliau ada ahli rijalul hadis. Jadi pokoknya setiap tokoh itu kalaupun kisahnya ada tapi pelakunya nggak ada, berarti nggak ada kisah itu. Ternyata ilmunya Kiai Alawi itu sama dengan ilmu sejarah yang dipahami oleh mereka para doktor-doktor ahli sejarah ini. Dan segalanya itu tergantung aktornya tadi semua. Dan aktor itu jelas ya, walaupun kisah, maka bahkan kata mereka, nanti saya akan dikasih buku ada lebih dari 50 kisah yang masyhur di dunia seolah-olah dan dikaitkan kepada orang-orang yang hidup, tapi ternyata tokoh itu memang nggak ada. Itu ternyata bukan hanya pakai muqaddam sahabat. Ternyata banyak di dunia ini yang sudah masyhur. Nah itulah terkadang kayak beliau cerita tentang barusan Mas Arif yang ahli dalam perbandingan mazhab, dan kemudian beliau berkata kadang-kadang ada satu klan katanya satu kaum yang ingin eksis di situ ya, maka dia membuat kisah-kisah yang seolah-olah bahwa keberadaan mereka itu memang luar biasa. Maka itulah dari namanya sudah
Kalau nama Fakih Muqaddam itu kan seolah-olah lahir 1178 ya Masehi, ya hampir sama dengan kisah Robin Hood ya. Kalau Robin Hood juga 1150-an, kurang lebih sama di sana. Bernama Sayyid Muhammad bin Ali bin Muhammad apa namanya? Muhammad Sohih Mirbat tadi semua. Jadi dicantolkan kepada nama-nama tertentu. Kemudian dikatakan adalah muqaddam ya karena memang apa namanya dikatakan lebih diutamakan, seolah-olah manusia paling utama tadi semua. Adapun faqih adalah karena sama kayak yufaqihu fiddin. Beliau ada faqih, seolah-olah memang betul-betul adalah sempurna ilmunya adalah syariat dan thariqatnya. Nah ini ya, ini Abah canda-candaan saja sebetulnya membuat judul versus Robin Hood dan Fakih Muqaddam. Jadi yang syuhroh wal istifadoh itu karena dulu untuk sampai kepada syuhroh wal istifadoh itu tadi kan inna nasaba mimma yasbudu bitasyamui, bisa lewat nasab itu seolah-olah didengar dengan pendengaran. Illa ayyasbuta ma yukhalifu itu kecuali sampai tadi di kisah Robin Hood juga ada seorang yang mengatakan, adalah peneliti mengatakan ini tidak asli tuh, berarti batalah kisah sebelumnya. Karena illa ayyasbuta ma yukhalifu, sampai ada yang membatalkan kisah Robin Hood bahwa sesungguhnya adalah beliau bukan tokoh yang nyata, beliau tidak ada. Tetapi tetap kisahnya dipakai oleh masyarakat karena itu tidak ada kaitan dengan kejahatan, dengan tujuan-tujuan lain. Malah sebetulnya tokoh itu terinspirasi dari keinginan orang-orang untuk melawan ada Raja Richard I ya, dengan ketidakadilan, dengan sistem feodal yang luar biasa, masyarakat kecil diinjak ya, luar biasa, dimunculkanlah keinginan masyarakat seolah seorang tokoh yang bernama Robin Hood.